Salam kenal semuanya, nama saya Tiara. Izinkan saya memperkenalkan channel YouTube kami, Breadcrumbs. Breadcrumbs bertujuan untuk membantu setiap dari kita untuk belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami menyadari betapa pentingnya untuk mengambil sejenak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mengajak kalian untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan sebelum memulai kesibukan kalian hari ini. Kami percaya renungan ini akan memberkati kalian semua. Apa sih pentingnya renungan? Sama seperti kita membutuhkan makanan supaya sehat dan kuat. Roh kita pun harus diberi asupan yang tepat untuk mengenal Tuhan kita. Ketika kita meluangkan waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apapun dengan damai sejahtera dan sukacita. Semoga channel ini memberkati kalian semua. God bless you. Shalom semuanya, balik lagi dengan gue Tania di Breadcrumbs. Jadi hari ini kita akan mau sharing renungan Tuhan, firman Tuhan. Hari ini akan berjudul tentang bersukacitalah. Mungkin di momen-momen yang lagi susah seperti ini, topik ini lumayan membangkitkan semangat kita. Jadi hopefully dengan sharing gue hari ini bisa membangkitkan semangat kalian semua yang mendengar. Tetap bersukacita walaupun dalam masa sukar seperti ini. Jadi hari ini ambil dari kitab Filipi 4 ayat 4-8. Aku bacain buat kalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ada beberapa poin dari verse ini sih yang bisa menguatkan kita. Jadi dari verse 4 Tuhan sendiri yang bilang bersukacitalah. Dan 2 kali loh Tuhan bilangnya kayak bersukacitalah. Jadi sukacita yang pertama tuh yang gue dapat itu adalah keselamatan. Jadi kita harus bersukacita atas keselamatan yang Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita. Dan sukacita yang kedua itu adalah pengharapan. Jadi pasti ada kebaikan Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita harus pegang dua itu. Jadi bersukacitalah atas keselamatan kita dan bersukacitalah atas pengharapan dalam Tuhan yang kita bisa pegang dalam situasi apapun gitu. Dan verse 5 dia bilang hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi kita harus berbaik hati juga nih, walaupun situasi mungkin sulit untuk kehidupan kita, tapi kita harus menunjukkan baik hati juga ke sesama kita. Jadi nggak selfish dan self-centered kayak mikirin kayak aduh kita yang paling susah, kita yang paling menderita. But hey, jangan merasa yang paling berat dan mengasihani diri sendiri, tapi biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang gitu, dengan cara berbaik hatilah kepada semua orang. Yang paling kena sih di verse 6 sih, janganlah kamu khawatir. Karena di keadaan sekarang itu tuh banyak orang tuh yang kayak khawatir, kayak aduh bisnis gimana, keluarga gimana, sekolah dan lain-lain. Tapi Tuhan sendiri yang bilang janganlah engkau khawatir. Dan Tuhan tuh udah kasih kita solusinya loh, kayak jangan khawatir, tapi solusinya apa Tuhan? Tuhan udah kasih tahu, caranya itu adalah berdoalah dan buatlah permohonan gitu. Yang gue dapet kalau doa tuh lebih kayak our private time with God gitu, membangun mesbah gitu secara reguler sama Tuhan. Kalau permohonan tuh jatuhnya lebih yang kayak tiba-tiba aja, kalau tiba-tiba lagi butuh ini nih, bikin aja permohonan sama Tuhan gitu. Jadi kalau kamu lagi khawatir, kalau tiba-tiba kamu merasa kayak a lot of fear atau everything, jadi buatlah permohonan itu dalam hati kalian kepada Tuhan gitu loh. Jadi taruhlah kekhawatiran di atas mesbah Tuhan dan jangan ditempel di hati. So kadang kalau kita berdoa tuh kayak oke Tuhan aku serahkan semua kekhawatiran kita, tapi end up-nya abis kalian bilang amin,
you actually taking it back dari mesbah Tuhan gitu. Makanya kita khawatir lagi. Jadi kalau kita udah serahkan ke Tuhan, leave it there, taruh di mesbah Tuhan gitu. Terus yang verse 7 adalah tentang damai sejahtera, which is emang penting banget dalam situasi kayak gini. Walaupun lagi susah atau lagi sulit, damai sejahtera Tuhan tuh penting banget gitu. Jadi Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi bukan dari dunia ini, bukan karena situasi getting better atau apa, tapi dalam situasi apapun tuh damai sejahtera itu akan tetap di hati kita gitu. Jadi pertanyaan buat ke kitanya sih untuk reflect kayak imanmu tuh berpaut kemana gitu. Kalau kita beriman terhadap Tuhan, kita menaruh pengharapan kita terhadap Tuhan, aku yakin damai sejahtera Tuhan tuh ada di dalam hati kita gitu. Dan yang terakhir, jadi akhirnya saudara-saudara, pikirkanlah, nah ini ada list yang Tuhan kasih nih, pikirkan apa nih di dalam situasi seperti ini tuh, mending kita mikirin apa aja sih. Nah Tuhan kan bilang kayak pikirkan yang benar. Yang benar mungkin kita bisa start our day with God. Makanya kita mengadakan renungan kayak gini supaya kalian pun bisa start your day right gitu with God. Terus yang mulia mungkin yang kayak berbobot itulah, jangan yang ecek-ecek dipikirin, yang gak penting dipikirin, tapi yang mulia gitu. Terus yang adil berarti yang memberkati orang lain, yang gak cuma mikirin diri kita sendiri atau untuk kepentingan kita sendiri, tapi biarlah kita adil juga fair gitu untuk orang lain yang bisa memberkati banyak orang. Yang suci ya berarti kita harus mikirin Tuhan, kan merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu penting juga. Yang manis dan yang sedap didengar. Yang sedap didengar means kayak apa yang kita ucapkan ke orang atau orang sekitar kita tuh harus yang adem, yang membuat orang tuh kayak setiap kali dekat kita, setiap kali kita bicara sesuatu tuh mereka kayak oh iya adem gitu. Jadi suasana adem, jadi kita jadi coolernya Tuhan lah buat mereka dalam situasi seperti ini. Dan yang terakhir disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi biarlah kita lebih mendengar banyak testimoni daripada gosip-gosip yang gak penting atau bad news yang kita sering dengar di TV-TV, tapi lebih banyak mendengarkan testimoni orang atau kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Jadi sesuatu yang membangun iman kita daripada yang menjatuhkan iman kita. Jadi itu aja sih pokoknya intinya, bersukacitalah, terus berbaik hatilah terhadap orang-orang, jangan kamu khawatir, minta damai sejahtera Tuhan, dan pikirkan yang baik-baik itu yang Tuhan udah kasih di list di Alkitab, pikirkanlah itu semua gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita tutup renungan hari ini dengan doa ya. Mari kita doa bareng-bareng. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami ya Bapa, dan terima kasih untuk segala sesuatu, every blessing Tuhan, setiap berkat yang Kau sudah berikan, terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk mengingatkan kita juga untuk selalu bersukacita, dan jangan khawatir ya Bapa, biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan kita bisa belajar untuk selalu berserah kepada Engkau, selalu bersukacita, dan selalu menaruh pengharapan kami di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan sebelum selesai, tetap mau ingetin jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita Breadcrumbs. Dan see you on the next episode, and God bless you.